semuanya, bukan buat kamu. Enggak. Kenapa hanya kamu, untuk Jessica? kita semuanya. Oke, itu luar biasa sekali. Vokalisnya suaranya juga bagus banget. Oke. Kok nggak joget-joget sih? Katanya gitu. boy band ya. Iya. Kan hancur ya. Oke nih, kalau boleh tahu nih kita bahas tentang lagu deh. Lagu Iya. tadi Hanya Untukmu itu ciptaan siapa, Rin? Ciptaan siapa? Ciptaan Ayahanda ya, produser kita ya. Widih, ayahandanya, iya, iya. produsernya juga. Penciptanya. Produser, Ciptanya juga. nyiptain lagu. Nah, kalau untuk vokalisnya sendiri nih, mungkin apa sih maksud dari yang diciptakan oleh Ayanda, si produser ini, dari Hanya Untukmu itu kata-katanya itu seperti apa? Mungkin lu tahu nggak sih filosofinya itu seperti apa gitu, Hanya Untukmu ini? Perasaan yang sangat dalam itu hanya untuk seseorang. Seseorang itu. Lo pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah. Pernah gitu. Itu Sedalam hanya untuk apakah siapa? itu sih? Hanya Sedalam untuk apakah itu? Dia. Dianya itu siapa? Abstrak. Diari. 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 Oh gitu. Jadi emang itu perasaan yang benar-benar dari dalam itu hanya untuk dia, tapi dianya itu ya yang dicintai. dia ya. itu berarti. Wow, luar biasa. Ayahnya ada nggak? Lagi di luar. Oh, lagi Lagi di luar, suruh luar. masuk aja. Salah lagi gue, salah lagi. Ini Maaf kupu-kupu. lahir batin, jangan ini susah tahu Mbak Novi yang Oh bikin. iya Mbak Nurfia. Oke, berarti itu tadi Hanya Untukmu. Nah, kalau boleh tahu itu hit singlenya itu sudah promo kemana aja kalau Alin sendiri? Udah beberapa media lah ya, cetak ataupun itu terus Radio? ada off air juga, ya radio juga. Off air kayak kemarin kita baru dapat off air jadi guest star Di Serang. Di Serang. Jadi Festival band religi. Festival band religi. Iya, kita guest star. Kita gestarnya. Wah, jadi itu yang terakhir ya. Gigs terakhir dari Alins gitu. Oke, itu dia berarti Amazing. promonya sudah jadi Sudah bintang ini ya, tamu loh, jadi Jess. bintang Kita aja tamu belum ya. pernah jadi bintang tamu. Aku udah. Kamu udah jadi binatang ya. Binatang tamu. Binatang tamu. Enggak, kamu. itu binatang hanya punya melati. Oh punya. Oke, kita lanjut lagi. Jessica mungkin ada yang ingin tanyakan nih, Jess? mungkin? Ada banget. Apa tuh, Jess? Kan tadi yang nyiptain lagu itu kan ayahandanya Iya. nih. Kalau musisi itu kan biasanya bisa ciptain lagu nih. Betul. Kalau dari kalian yang biasanya ciptain lagu siapa? Kita kalau nggak nyiptain bareng-bareng, kalau nggak semuanya kita nyiptain lagu. Emang di Sendiri-sendiri sini stabil. atau bareng-bareng? Album ini nanti next album ini stabil semuanya. Oh, stabil semuanya. Stabil. harus. Jadi satu lagu bikin bareng-bareng gitu, brainstorm Tapi bareng-bareng kalau- ya. Hanya punya referensi lagu sendiri, kita minta ide ke yang lain, jadi bisa Sharing. Sharing. gitu Nah, kan. ngomong referensi sendiri nih. Biasanya kan kalau band-band itu kan dia punya referensi. Band lu paling seneng band apa nih? Band luar kah? Band dalam kah yang menginspirasikan Inspirasikan. kalian itu Beda-beda sendiri? kayaknya. Beda-beda. Beda-beda. Tiap person beda-beda. Tiap personel beda-beda. Mungkin coba dari yang paling Tengah yang paling gede. Iya. Iya. Arin, Ya, kalau dari dalam pasti slang ya. slang. 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 Dia dapat selain dari genrenya, dia juga dapat dari kekeluargaannya. Kekeluargaan. Kalau dari luar, YouTube, Metallica, Iron Maiden, banyak deh pokoknya kalau dari luar. Campur-campur Banyak ya. Ngefans semua hampir semuanya gitu ya, Iya. anak band gitu. Terus next. Gibran, yang ganteng. untuk Indonesia sih, untuk teknik vokal saya mengagumi Afgan. Wis, Afgan. Afgan. Coba dong nyanyi lagu Afgan, lo Afgan. tau dong. nggak Afgan apaan? Apa tuh? Afrika ganteng. Afrika ganteng ya. Berani nonton ya? Ya, coba nyanyi lagu Afgan. Terima kasih. Pakai kacamata Afgan, pakai kacamata. Lu mirip kok, lu Bener mirip. dong ya kan? Hah, gantengan doi. Iya, Iya, emang. pastinya. Emang banget. Ini dia Afgin. Afgib. Afgin. Coba nyanyi. Bisa nggak? Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki. Ya. Widih, dengerin falsetnya, Ri. Serak banget. Suara falsetnya itu langsung merasuk di jiwaku. Wih. Terus keluar lewat mana Jessica? Itu ada nenek kan, denger suaranya Gibran lagi nyanyi gitu langsung Stroke. Kopro. Sapal kali, sapal Ikut juga. Olimpiade sekarang Oh, itu neneknya. Olimpiade. Neneknya luar biasa. Tuh, terus next. Kalau Indonesia sendiri ada band baru namanya Alins. Wow, luar biasa, tepuk tangan ya. Berarti dia masing-masing personil itu punya Influence sendiri-sendiri dan mereka juga itu mengandalkan bandnya mereka sendiri dengan
dengan konsep supaya band-band di Indonesia tuh mereka jadi influence-nya gitu. Lo ngomong apaan sih? Bingung gue. Nggak tahu, makanya aku sendiri yang ngomong. Maklum udah kebanyakan makan kali ya. Lebaran. Bener, setuju gini. Ada yang dukung, seneng gue. Pintar. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nih bersama Kecimpring yang ada di rumah nih, dan kita harus tahu juga ya Alins yang sekarang ini seperti apa. Tapi kita punya footage dulu nih ya. Tentang apa footage tuh? Kita ini adalah 5 musisi. 5 Iya, 5 maksudnya gitu. 5 musisi Indonesia, dunia 5 asal musisi Indonesia. asal Indonesia. Kecimpring belum tahu kan seperti apa? Ini dia, check it out. 5 musisi dunia asal Indonesia. Sejarah mencatat, dari sekian banyak musisi terkenal di dunia, beberapa diantaranya berasal dari negeri kita tercinta, Indonesia. Tidak sedikit dari mereka menjadi inspirasi, bahkan mempengaruhi cita rasa musikalitas musisi dunia lainnya. Berikut ini kami himpun 5 musisi dunia asal Indonesia. NB, The Tillman Brothers. The Tillman Brothers merupakan grup musik asal Indonesia. Digawangi Andy Tillman asal Kupang, musik mereka beraliran rock and roll, namun orang-orang di Belanda biasa menyebut musik mereka Indo-rock, sebuah perpaduan antara musik Indonesia dan Barat dan memiliki akar di keroncong. The Tillman Brothers adalah band Belanda Indonesia pertama yang berhasil masuk internasional pada tahun 1950-an. Mereka adalah salah satu perintis rock and roll di Belanda. Band ini cukup terkenal di Eropa jauh sebelum The Beatles dan The Rolling Stones. The Tillman Brothers pernah tampil di Istana Negara Jakarta di hadapan Presiden Soekarno. Karir rekaman mereka dimulai ketika keluarga Tillman pada tahun 1957 hijrah dan menetap di Breda, Belanda. Nama The Tillman Brothers lebih dikenal di Eropa, terutama di Belanda. Di Indonesia sendiri, nama The Tillman Brothers masih menjadi nama yang asing, sebuah kenyataan yang sangat disayangkan. Daniel Sahuleka. Daniel Sahuleka adalah seorang penyanyi Belanda yang berdarah Ambon, Indonesia. Ia tinggal di Winterswijk. Bakat menyanyinya dicuatkan oleh Rudy Bennett. Daniel sendiri tidak banyak menerbitkan album. Beberapa lagunya yang terkenal di Indonesia antara lain You Make My World So Colorful yang muncul pada awal 1980-an sebagai salah satu lagu dalam album Daniel Sahuleka pada tahun 1977 dan Don't Sleep Away the Night yang merupakan single album dengan judul yang sama pada tahun 1978. Pada awal karirnya sebagai penyanyi rekaman, Daniel bernaung di bawah Polydor yaitu di Belanda. Doakanlah aku pergi. Sandra Rimmer. Barbara Alexandra Rimmer adalah seorang penyanyi Belanda yang memiliki darah Tionghoa Jawa. Ia mewakili Belanda dalam kontes lagu Eurovision dalam 3 kesempatan terpisah bersama dengan Corey Broken untuk sebagian besar penampilan mewakili negerinya. Pada tahun 1972, ia menyanyikan Als Het om de Liefde gaat bersama dengan Dries Holtem menduduki urutan keempat. Pada tahun 1976, ia menyanyi solo dan dipuji dengan nama aslinya, menyanyikan The Party's Over. Pada tahun 1979, ia disebutkan dengan nama Sandra dan menyanyikan Colorado dan menduduki urutan ke-12. Anggun C. Sasmi. Anggun Cipta Sasmi adalah penyanyi Indonesia yang saat ini telah memiliki kewarganegaraan Prancis. Nama Anggun baru melambung setelah merilis single berjudul Mimpi pada tahun 1989. Pada usianya masih sangat muda, Anggun telah berhasil menggapai puncak popularitasnya sebagai penyanyi rock di Indonesia dengan diraihnya penghargaan artis Indonesia terpopuler 1990 sampai dengan 1991. Pada tahun 1994, Anggun memutuskan untuk meninggalkan Indonesia dan mewujudkan impiannya menjadi artis bertaraf internasional. Dengan bantuan Eric Benzi, seorang produser besar Prancis, pada tahun 1997, Anggun berhasil merilis album internasional pertamanya berjudul Snow on the Sahara di 33 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat yang menjadi barometer musik internasional. Ia merupakan penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menerobos belantika musik internasional dan menjadi artis Asia Tenggara pertama yang mampu menembus tangga musik di Eropa dan Amerika.
Doggy The Temper Trap Mandagi. The Temper Trap adalah band bergenre alternatif rock dari Melbourne, Australia. Album perdana mereka, Conditions, diterbitkan pada tahun 2009 dengan produser Jim Abbas. Mereka terpengaruh oleh Radiohead, Prince, Massive Attack, The Jester People, dan U2. Selain itu, walaupun The Temper Trap berasal dari Australia, personil band ini tidak semuanya orang Australia, karena vokalis yang sekaligus gitaris The Temper Trap, Doggy Mandagi, asli orang Indonesia, tepatnya Bandung.